Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan dakwah yang diceritakan atau didakwah oleh Wildan Mabubi dari nomor absen 36. Oke, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang telah dilimpahkan oleh kita semua agar atau kita dapat bisa kembali hadir dalam seksi dakwah pada kali ini. Oke. Jadi dakwah kali ini kita akan membahas sifat atau sikap yang diteladani atau yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW pada saat berdakwah. Oke. Yang pertama, Rasulullah SAW pada saat itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi kaum Quraisy yang menyembah berhala. Nabi pada saat itu berdakwah hingga 23 tahun di kawasan Madinah dan Mekah. Pada saat itu Nabi Muhammad diancam dibunuh oleh kaum Quraisy, dicaci maki dan dilempari kotoran oleh kaum tersebut. Nabi Muhammad memiliki sikap dan sifat yang mulia seperti sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Maka dari itu Nabi Muhammad dalam menghadapi kaum Quraisy tersebut tidak tanggung-tanggung dan tidak mudah menyerah menghadapi kaum Quraisy tersebut. Nabi Muhammad dakwah secara diam-diam atau sama saja dakwah Syriah selama 3 tahun melalui kerabat, keluarga, dan temannya. Dakwah tersebut sangat worth it karena Nabi Muhammad tidak diketahui oleh kaum Quraisy tersebut dan menyebarkan Islam secara berhasil lewat keluarganya tersebut tadi. Yang kedua, Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dakwah secara terang-terangan atau dakwah secara jahar, nama lainnya. Nabi Muhammad langsung bergerak secara cepat dan signifikan, secara langsung dan teguh menghadapi ancaman dari kaum Quraisy tersebut. Walaupun Nabi Muhammad diancam dan dilempar kotoran, Nabi Muhammad tidak peduli. Nabi Muhammad tetap saja menyebarkan Islam demi Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebagian kaum Quraisy dikuasai atau Nabi Muhammad itu menguasai agama Islam di tempat tersebut, lalu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah untuk memperluas agama Islam di sana. Di sana Nabi Muhammad membangun masjid yang besar sebagai pusat pengajaran agama Islam. Di sana beliau menetapkan zakat, puasa, haji, dan diterapkan di sana juga. Nah, setelah itu ada juga tantangan lagi pada saat itu. Hingga kayak itu tadi, Bu, diancam, dibunuh, dan dilempar kotor. Rasulullah itu tidak membalas keburukan dengan keburukan, melainkan dengan cara kebaikan. Agar orang itu apa sih, Bu? Agar orang itu malu, tahu apa kesalahannya orang itu. Dia akan malu dan berpikir atau introspeksi diri, Bu, agar dia membenahi dirinya sendiri. Lalu Nabi Muhammad tetap memajukan sikap atau akhlak mulia untuk kaum Quraisy. Nah, Nabi Muhammad itu tidak hanya berdakwah saja, Bu, melainkan dengan kejujuran dan kebaikan hati yang dimiliki oleh Nabi Muhammad membuat mereka masuk tanpa pikir 2 kali, Bu. Mereka langsung masuk, set, tanpa itu, Bu. Tanpa syarat, tanpa itu, Bu. Bukan tanpa syarat, Bu, tanpa pemikiran 2 kali. Nah, Nabi Muhammad juga menghargai kaum Quraisy tersebut dan tidak mencaci maki, walaupun mereka tuh mencaci maki Nabi Muhammad, Bu. Nah,
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waktu sudah hingga pergi. Terima kasih para jamaah yang sudah menghadiri dakwah saya. Untuk dakwah selanjutnya kita bisa ikuti dakwah saya saja. Bila ada salah perkataan atau sikap yang kurang benar, tolong dimaafkan. Wali taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.